Fourier. Ya, deret Fourier itu salah satu teori matematis yang dikemukakan oleh ini ya, Baron Jean Baptiste Fourier atau gimana bacaan orang Prancis ini ya. Oke, dan dia itu mengatakan secara gampangnya ya bahwa semua sinyal periodik itu bisa direpresentasikan atau kita katakan saja bahwa setiap sinyal periodik itu dibuat gitu ya dari sinyal-sinyal periodik sederhana dengan berbagai macam sinyal dengan amplitudo yang beda-beda dan frekuensi yang berbeda-beda. Semua sinyal periodik. Nah, karena kita menjumlahkan sinyal, nah penjumlahan yang tidak berhingga tadi itu merupakan deret. Kalau kita belajar matematika di SMA dulu kan ada ya deret hitung ya, misalkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya ya, kita punya deret matematis. Kemudian kalau di deret Fourier itu sama, kita juga akan menjumlahkan. Yang dijumlahkan apa? Sinyal. Sinyal apa? Yang kita jumlahkan adalah sinyal-sinyal periodik sederhana. Ya, sinyal periodik sederhana yang kita kenal ada sinus dan kosinus. Jadi kita memang akan menggunakan sinyal-sinyal sinus dan kosinus dengan berbagai macam amplitudo dan dengan berbagai macam frekuensi, ya, frekuensi sinyal. Oke. Nah sekarang kita ingat lagi yang disebut dengan sinyal atau fungsi periodik itu apa? Ya? Nah ini gambarannya fungsi periodik. Jadi fungsi periodik itu kalau kita definisikan, maka fungsi itu akan terdefinisi untuk semua nilai real variabel bebasnya. Nah, misalkan ini fx, ya berarti variabel bebasnya adalah x. Gitu ya. Kalau di semua ya, nilai x itu, nilai fx-nya ada, maka dikatakan fungsi tadi terdefinisi. Gitu ya. Sekali lagi, jika di semua nilai real x, fx-nya ada, ya, maka kita katakan sinyal tadi terdefinisi untuk semua nilai real x. Nah sekarang kalau yang disebut dengan periodik itu apa? Ya, yang disebut dengan periodik adalah ya, gampangnya kalau saya bisa membuat satu bentuk sempurna dari satu sinyal, kemudian bentuk itu berulang ya, pada periode yang sama, maka sinyal itu sinyal periodik. Ya. Atau kalau bahasa matematisnya terdapat suatu bilangan positif P ya, atau suatu besar angka gitu ya P yang disebut sebagai periode dari fx dari fungsi tadi sedemikian rupa sehingga berlaku ya, fx plus P sama dengan fx. Okay. Jadi kalau gampangnya sejarak P itu nilai fx-nya sama. Nah itu adalah sinyal periodik. Nah sinyal periodik yang sangat kita kenal, yang sudah sangat kita kenal ya sinyal sinusoid. Ya. Sinyal sinusoid. Baik sinus maupun kosinus. Nah, Fourier mengatakan bahwa semua sinyal periodik ini misalkan ya yang contoh di presentasi ini itu juga bisa dikatakan merupakan hasil penjumlahan dari sinyal-sinyal sinus maupun sinyal kosinus. Ya, di mana sinyal-sinyal tadi mempunyai frekuensi dan amplitude yang berbeda-beda. Ya. Oke. Maaf sebentar ya, saya terganggu sedikit ini. Oke, ya. Nah, kalau kita cari definisinya seperti ini ya, jadi deret Fourier trigonometrik.
Nah, ini kita lihat kan ini bentuknya deret ya. Kita lihat ada penjumlahan yang tidak berhingga banyaknya. Jadi pertama A0, ini adalah satu konstanta atau satu angka saja. Kemudian ada A1 cos omega 0T. Ini sinyal apa? Sinyal kosinus ya, sinyal kosinus dengan amplitudo sebesar A1 ya. Kemudian frekuensi angularnya omega 0 ya. Kemudian kita tambahkan dengan sinyal yang lain, sinyal kosinus yang frekuensinya 2 kali lipat dari tadi ya. Kalau ini omega 0T, ini 2 omega 0T ya, dengan amplitudo yang berbeda. Begitu seterusnya sampai tidak terhingga. Dan kita jumlahkan juga dengan sinyal sinusoid, ya, sinyal sinus. Ya, dan yang ini contohnya amplitudenya D1 ya. Oke, frekuensi angularnya omega 0 kemudian ditambah dengan sinyal sinus ya, yang frekuensinya 2 kali lipat dan seterusnya sampai tidak berhingga gitu ya. Yang kalau kita tuliskan dalam bentuk sigma, nah bentuknya di sini. Oke, sekali lagi saya nanya, ini presentasi kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Ya, soalnya kadang-kadang saya bablas kemana-mana nggak taunya kelihatan. Oke. Ya, jadi semua sinyal itu bisa direpresentasikan dengan bentuk ini. Ya, A0 ini satu konstanta. Kalau konstanta tentunya frekuensinya 0 ya. Oke, ini frekuensinya 0. Kemudian ada lagi sinyal kosinus maupun sinyal sinus dengan amplitudo AN maupun BN. Di mana N itu mulai dari 1 sampai tidak berhingga. Gitu ya. Nah, jadi meskipun semua sinyal periodik itu bisa direpresentasikan dengan bentuk ini, tetapi nilai A0, BN, atau AN itu akan berbeda-beda untuk sinyal periodik yang berbeda-beda. Oke. Nah, Fourier, nah, Mr. Fourier itu memberikan rumusan untuk mencari besarnya A0, besarnya AN, maupun besarnya BN. Jadi kalau menurut teori Fourier, gitu ya, kalau menurut teori Fourier, semua sinyal periodik bentuknya apapun, asal dia periodik, apakah segitiga, apakah kotak, apakah bentuk yang lain, ya, asalkan dia itu periodik, ya, itu kita bisa menemukan koefisien-koefisien ini. Ya. Nah, koefisien ini namanya koefisien Fourier. Ya, jadi koefisien inilah yang merupakan amplitude di sini. Ya, amplitude dari sinyal yang hendak kita tambahkan tadi. Ya, nah ini. Ya, jadi menjadi A0, A1, A2, kemudian B1, B2, dan seterusnya itu kita gunakan rumusan ini. Ya. Jadi koefisien Fourier kita cari dengan rumusan ini. Dan saat kita mencari koefisien Fourier, itu namanya kita melakukan analisis Fourier. Ya. Fourier. Oke. Gitu ya, gampangnya gitu aja ya. Jadi secara gampang itu ya pokoknya Fourier mengatakan semua sinyal periodik itu pasti akan merupakan hasil penjumlahan gitu ya. Sinyal-sinyal sinus atau sinyal-sinyal kosinus atau dua-duanya, sinyal-sinyal sinus ditambah sinyal-sinyal kosinus yang tidak berhingga banyaknya ya. Karena penjumlahan tidak berhingga, maka kita katakan sebagai deret Fourier. Oke. Nah, kita langsung lihat aja contohnya. Nah, contohnya seperti ini.